Sahabat, kita kembali lagi dan tentunya kita masih bersama dengan dua narasumber yang sangat luar biasa. Ada Ibu Lis Lestari selaku Kepala Sekolah SDN Lidah Kulon 1. Lalu juga ada Ibu Koryatul Aziza dari guru dari SDN Punten 1 Kota Batu. Bu Lis yang juga akrab dipanggil Bu Lilis di sekolahnya. Ini kalau kita sudah mendengarkan tadi bagaimana Ibu berupaya untuk membangun Kombel ini dari nol, Bu ya. Nah, itu memang tidak mudah. Untuk itu tidak ada salahnya berbagi kiat-kiat dong, Bu. Bagaimana caranya membangun Kombel dari nol? Silakan. Oke, terima kasih. Di awal sudah saya sampaikan tadi bahwa pemetakan SDM yang ada di SDN Lidah Kulon 1 ini beragam. Jadi ada yang berusia di atas 50 tahun dan ada yang di bawah 50 tahun. Yang di atas 50 tahun tentunya punya semangat yang luar biasa, terbagi dua juga ini, punya semangat yang luar biasa, dan yang terlalu nyaman di zona amannya itu. Kemudian yang usia di bawah 50 tahun itu ada juga, Mbak, ada dua kategori juga. Ada dua kategori juga. Ada yang benar-benar dia gercep, ayo siap Bu, siap kita berproses bersama, kita transformasi pendidikan yang ada ini kita hadapi sama-sama. Kalau ada apa-apa bilangnya 86. Iya, siap gitu. Tapi ada juga, Mbak, yang ini nggak menutup kemungkinan, jadi usia itu bukan patokan ya, jadi ada juga yang sudahlah saya begini saja. Nah itu PR, bagaimana untuk menggerakkan yang ada, aset SDM yang ada. Saya lebih cenderung ke pendekatan persuasif, Mbak, jadi dengan keteladanan, kita mengobrol. Itu sebabnya di komunitas belajar yang terdaftar di PMM, itu saya sebagai ketuanya. Itu bukan karena saya dominan, bukan, tetapi satu karena basic saya dari guru penggerak, mau tidak mau harus selalu bergerak, harus berbagi praktek baik. Kemudian teman-teman ini yang muda-muda, ayo, asetmu tuh luar biasa kalau hanya disia-siakan begitu saja. Begitu. Juga untuk yang di usia di atas 50 tahun ini, bagaimana kita merangkul juga modal semangat yang luar biasa itu kita berdayakan untuk mengakses PMM lebih maksimal lagi. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi komitmen, kolaborasi, dan juga bagaimana kita mengadakan pendekatan persuasif kepada teman-teman yang ada di sekolah. Begitu kira-kira. Komitmen, kolaborasi, dan juga persuasif ya Bu ya. Betul sekali. Ini seakan-akan Ibu menyebutkan dengan sangat mudah, tapi ini sebutnya tidak mudah. Tapi Panjang saya yakin waktunya, Mbak. Kalau semangat ya, kalau semangat seperti Bu Lis nih pasti semua pasti akan bisa. Ingat ya, ini salah satu kiat sukses Kombel ala Bu Lis adalah komitmen, lalu kemudian kolaborasi dan juga persuasif. Jadi kalau misalnya memang mental jangan langsung ditinggal begitu aja, tetap didekati, diajak ngobrol, disemangati, begitu ya Bu ya. Betul sekali. Luar biasa. Nah sekarang kita menuju ke Bu Kori. Bu Kori, kalau kita melihat di sekolah Ibu sendiri tadi kan sudah implementasi kurikulum merdekanya, alhamdulillah berjalan dengan sangat baik dan juga sukses begitu Ibu ya. Dari sekolah sendiri bagaimana dalam mengambil peran untuk mendukung Kombel ini? Jadi peran sekolah itu sangat penting. Karena apa? Karena sekolah ini nanti yang mengambil kebijakan. Artinya sekolah juga menaungi bagaimana keberlanjutan Kombel ini agar tetap eksistensinya terjaga. Kalau membentuk sih mudah, bahkan nggak ada 1 hari selesai ya Bu Lis. Tapi bagaimana merawat keberlanjutan? Akhirnya peran sekolah selain dia juga adanya kebijakan melalui SK dan tim fasilitasi ataupun kepanitiaan dalam bidang apapun yang diinisiasi oleh Kombel, kemudian juga adanya menyediakan waktu khusus. Ini kan sekolah menyediakan waktu untuk bagaimana para guru ini terlibat di dalam Kombel. Kemudian sekolah juga menyediakan sarana dan prasarana. Kenapa? Karena ketika kita bicara PMM, itu akses internetnya itu harus cukup kuat. Nah ini kalau tidak didukung sekolah, tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian sekolah juga mengalokasikan biaya yang mana bersumber dari anggaran sekolah. Nah ini paling penting nih masalah biaya nih Bu ya. Sehingga itu terintegrasi. Jadi tidak hanya gurunya yang semangat, tetapi sekolahnya misalnya cuek-cuek aja. Jadi sangat penting perannya. Jadi Basuki Mawabaya itu pasti. Oke, berarti biaya, jaringan internet, lalu apalagi Bu yang bisa ditambahkan? Iya, jadi sesuai di sekolah kami ya, kepala sekolah sangat mendukung dan dia juga terlibat aktif, juga terlibat berbagi praktik baik, kemudian juga mengalokasikan dari
bos reguler atau bosnas ataupun bosda, bagaimana untuk meningkatkan wifi-nya. Jadi wifi-nya diganti, kapasitasnya dibesarkan. Oh iya, sampai akhirnya dibesarkan sekarang ya, Bu? Semuanya. Kemudian LCD ini di setiap kelas ada yang dulunya satu jenjang satu, sekarang semuanya. Wow, semua kelas sekarang ada LCD-nya. Semua kelas. Kemudian adanya juga dukungan dari pemerintah. Ada Chromebook, ada e-learning. Nah, ini sekolah juga menganggarkan untuk bagaimana mengupgrade sesuai dengan yang dibutuhkan oleh guru-guru kekinian, guru-guru milenial. Guru-guru milenial. Iya. Jadi luar biasa. Kembali lagi sebenarnya kalau saya lihat di sini adalah kolaborasi, Bu ya, yang dilakukan oleh sekolah. Karena kalau hanya sekolah saja yang memberikan bantuan tentunya tidak akan maksimal. Tapi di sini kolaborasi antara sekolah dengan pemerintah, kembali ke sana. Pemerintah pusat, pemerintah daerah. Iya. Ya. Nah, ini tadi ada e-learning dari pemerintah, biaya jaringan internet, wifi yang ditingkatkan. Lalu kemudian bagaimana terlibat aktif dari kepala sekolahnya dan LCD di semua kelas. Nah, mudah-mudahan tentunya apa saja kebutuhan-kebutuhan yang tidak hanya di sekolah ibu tapi juga sekolah-sekolah lainnya akan bisa disupport juga oleh pihak sekolah. Karena ternyata itu yang menjadi salah satu poin penting juga ya, Bu. Terus yang terpenting SDM-nya juga ditingkatkan. Oh, SDM. Jadi bagaimana guru-guru bisa mengakses pemahaman, bisa belajar walaupun pemerintah sudah menyediakan PMM dengan mudahnya kapan saja, di mana saja, tetapi harus dikawal dengan baik. Artinya ketika perlu ditingkatkan di bidang kemampuannya, perlu memanggil narasumber, itu juga dipanggilkan di komunitas belajar itu. Sehingga kita juga belajar, juga memberi dampak, juga memanfaatkan apa sih yang saya butuhkan. Nah, juga terfasilitasi di situ. Betul loh, Bu ya. Kalau semua fasilitas sudah ada, kolaborasi pemerintah sama sekolah juga sudah ada, tapi kalau SDM-nya ternyata masih tidak mumpuni, ya berarti percuma saja. Jadi SDM itu termasuk salah satu poin pentingnya. Oke, terima kasih Bu Kori. Sekarang kembali lagi ke Bu Lis. Bu Lis, berarti kalau untuk harapan ke depan, Bu, nah ini apa nih harapan ke depan Ibu terkait dengan kombel yang ada di sekolah Ibu? Iya. Harapannya ibarat pepatah, Mbak ya, jangan jadi katak dalam tempurung. Jangan jadi katak dalam tempurung. Jadi akan terbuka lebar ruang untuk berbagi praktik baik, ruang untuk melakukan kolaborasi dengan teman-teman sesama kombel atau dengan kombel lain mungkin ya. Jadi visi kita harus lebih terbuka, bagaimana dunia itu berubah dengan sangat cepatnya. Itu harus kita ikuti. Jadi dengan kombel ini diharapkan membuka ruang yang lebih luas untuk berbagi, ruang lebih luas untuk berkolaborasi, sekaligus ada event coaching dan juga untuk teman-teman itu melakukan refleksi diri. Begitu, kurang lebihnya seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Bu Lis. Sekarang menuju ke Bu Kori. Bu Kori, tolong dong kasih kata-kata penyemangat nih untuk para sahabat yang menyaksikan yang juga ingin membangun kombel di tempatnya dan juga tentunya mengaplikasikan kurikulum Merdeka. Silakan. Oke. Untuk sahabat guru-guru semua, teman seperjuangan di seluruh Indonesia yang menyaksikan siaran pada kesempatan kali ini, ada satu pemahaman bahwa komunitas belajar hadir untuk membantu, bukan hadir untuk menggurui atau hadir sebagai sosok yang harus ditiru, tetapi kita hadir untuk membantu kesulitan para guru-guru, sehingga ini yang akan merawat keberlanjutan adanya komunitas di sekolah. Kemudian komunitas belajar hadir untuk memberikan gambaran, memberikan inisiatif praktik-praktik baik yang sudah dilaksanakan untuk diadopsi di sekolah-sekolah lain atau komunitas-komunitas lain. Karena pemikiran 3 orang lebih baik daripada 2 orang, 2 orang lebih baik dari 1 orang, dan yang terpenting adalah sesuai dengan keyakinan agama saya, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Dan yang paling penting kalau saya bisa mengutip jargon guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Luar biasa. Kami ucapkan terima kasih tentunya kepada Bu Lis Lestari selaku Kasek dari SDN Lidah Kulon 1. Terima kasih untuk Ibu Koriatul Azizah, guru SDN Punten 1 Kota Batu. Sukses selalu dan tentunya ini semua sangat-sangat menyemangati dan menginspirasi bagi mereka yang menyaksikan. Baik, kalau begitu sahabat penggerak Jatim, luar biasa ya obrolan kita kali ini. Tentunya tadi kita sudah mendengarkan bagaimana dari para bintang tamu, saya bilang mereka
bintang tamu karena mereka memang bintangnya dari pelaksanaan Kombel dan juga pengaplikasian dari kurikulum Merdeka ini. Mereka sudah berbagi tentang membentuk Kombel dari nol. Mereka sudah menceritakan bagaimana tantangannya dan bagaimana cara mereka untuk bisa menemukan solusinya. Satu hal yang paling penting adalah tetap semangat, tetap berupaya dan jangan pernah bosan untuk berkolaborasi. Ini sangat penting sekali. Semoga apa yang kita saksikan hari ini akan bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Terus sehat dan tetap semangat ya. Sampai bertemu lagi dalam Si Pendekar lainnya yang tentu saja pastinya akan sangat bermanfaat untuk Anda semua. Sampai jumpa.